Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fildayanti Ratas, Tambuk A321220118. Kelas A, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kriminologi, yaitu membuat resum materi tentang hubungan umur dengan kejahatan dan hubungan wanita dengan kejahatan. Resum ini terkait hasil soal-soal pada saat diskusi tadi. Soal pertama, dalam teori Stein-Merton, manakah dari 5 adaptasi terhadap tekanan yang paling sering ditemukan dalam kasus kejahatan remaja? Dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya? Jawabannya, dalam teori Stein-Merton, kejahatan remaja paling sering dikaitkan dengan adaptasi inovasi, yaitu mencari cara ilegal untuk mencapai kesuksesan karena keterbatasan akses ke jalur yang sah. Faktor utama mempengaruhinya adalah tekanan ekonomi, lingkungan kriminal, kurangnya kontrol sosial, budaya materialisme, dan kesenjangan struktural yang mendorong remaja memilih jalan pintas melalui kejahatan. Soal kedua, mengapa pada umur remaja tingkat kejahatan meningkat? Jawabannya, tingkat kejahatan remaja meningkat akibat emosi yang belum stabil, pengaruh teman sebaya, serta pencarian identitas, kurangnya pengawasan orang tua, paparan media, dan faktor ekonomi juga berperan. Bimbingan keluarga dan lingkungan sangat penting untuk mencegahnya. Soal ketiga, perempuan PSK itu apakah termasuk kejahatan atau bukan? Jawabannya, perempuan PSK seringkali berada dalam era abu-abu dalam hukum, tergantung pada negara atau daerahnya. Di beberapa negara, praktik ini ilegal dan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Sementara di negara lain, PSK diilegalkan dan diatur oleh pemerintah. PSK itu jelas merupakan kejahatan, tetapi jika praktiknya dilakukan secara sukarela di tempat yang mengizinkan, maka itu bukan kejahatan menurut hukum setempat. Soal keempat, dalam kasus di mana wanita menjadi pelaku kejahatan, sejauh mana pengalaman trauma masa lalu mempengaruhi tindakan kriminal mereka dan bagaimana pendekatan rehabilitas yang dapat diterapkan? Jawabannya, trauma masa lalu seperti kekerasan dan pelecehan dapat mendorong wanita melakukan kejahatan. Rehabilitasi berbasis trauma melalui terapi, pelatihan ekonomi, dan restoratif membantu mereka dan mencegah residivis. Soal kelima, sejauh mana kebijakan pemidanaan berbeda antara remaja dan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana, dan bagaimana hal ini mempengaruhi tingkat kejahatan berdasarkan umur? Jawabannya, kebijakan pemidanaan bagi remaja dan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana berbeda dalam pendekatan dan tujuan. Remaja umumnya diproses dalam sistem peradilan anak yang lebih fokus pada rehabilitas dibandingkan hukuman dengan sanksi seperti pembinaan, diversion, atau rehabilitasi sosial. Sementara orang dewasa menghadapi hukuman yang lebih berat, termasuk penjara dan tujuan represif dan preventif. Perbedaan ini berdampak pada tingkat kejahatan berdasarkan umur. Pendekatan rehabilitatif bagi remaja cenderung menekan residivis, sedangkan hukuman keras bagi orang dewasa bertujuan memberikan efek jera. Soal keenam, apa yang menyebabkan perempuan dianggap inferior dalam masyarakat patriarkis? Jawabannya, perempuan sering dianggap inferior dalam masyarakat patriarkis karena berbagai faktor historis, budaya, dan struktural. Norma dan nilai budaya yang berkembang di banyak masyarakat menempatkan laki-laki sebagai pemimpin, sementara perempuan lebih dikaitkan dengan peran domestik. Baik, itulah sekian resum dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.